Arabia Online. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas belajar bahasa Arab gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke materi inti dari dars yang kedua gitu ya. Materi itu yang pertama adalah zalika gitu ya. Zalika. Sekarang kita masuk ke definisinya. Apa sih zalika itu gitu ya? Zalika artinya itu gitu ya. Itu, dan dalam bahasa Indonesia pun ada gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kita juga menggunakan itu, ini gitu ya. Kemarin hadza artinya ini. Nah, sekarang zalika artinya itu gitu ya. Definisinya, ismu isyaratin lil mufrad al-mudzakkar, al-ba'id, al-aqil, wa ghairil aqil. Ya, kalau dibaca terus, ismu isyaratin lil mufradil mudzakkaril ba'idil aqili wa ghairil aqil. Ya, agak panjang ya definisinya. Beda dengan hadza. Kalau hadza pendek, tapi kalau zalika agak panjang. Kita lihat kalau bahasa Indonesia, kata tunjuk untuk isim mudzakkar tunggal gitu ya. Jadi digunakan untuk isim mudzakkar tunggal. Pertama harus digunakan untuk isim mudzakkar, yang kedua itu harus tunggal. Ya, ini poin pertama yang harus dipahami baik-baik, bahwasanya kata zalika itu adalah kata tunjuk yang hanya digunakan untuk isim mudzakkar, harus mudzakkar. Jadi kalau muannats nggak bisa, gitu ya. Kemudian harus tunggal, hanya satu orang, gitu ya, atau hanya satu buah, gitu kan. Yang penting mudzakkar dan tunggal. Ya, kemudian dia berada di dalam posisi yang jauh. Jadi untuk menunjuk sesuatu yang jauh, gitu ya. Berada dalam jarak yang jauh. Kalau dekat makanya hadza, gitu ya. Makanya hadza. Tapi kalau jauh makanya dzalika, gitu ya. Jadi hadza itu jadi hadza itu jarak dekat, kalau dzalika itu jarak jauh ya. Kemudian al-aqil wa ghairil aqil, gitu ya. Baik itu berakal maupun yang tidak berakal ya. Berakal maksudnya seperti manusia gitu ya, entah itu guru, entah itu pelajar, misalnya talib, mudarris gitu ya, Imran, atau Umar, atau Muhammad gitu ya, Ahmad, itu semua akil, berakal. Kalau yang ghairi akil itu seperti kayak kitabun, maktabun, kursiyun, nah itu semua adalah isim mudzakkar tapi tidak berakal gitu ya, dan itu harus tunggal gitu ya. Jadi intinya penggunaannya adalah pertama harus mudzakkar, baik itu berakal atau tidak berakal. Kedua harus tunggal, dan khusus untuk menunjuk pada jarak yang jauh. Begitu ya. Insyaallah kita akan masuk ke penerapannya di video yang selanjutnya agar lebih mudah dipahami. Naam, syukran, jazakumullahu khairan.